10 top berita timnas Indonesia hari ini. Ayah Emil Audero sebut Martin Paes kiper buruk. Beredar sebuah pernyataan ayah Emil Audero yang disebutkan menyinggung kiper Martin Paes. Dalam pernyataannya tersebut, ia mengungkapkan bahwa Emil Audero lebih baik ketimbang Martin Paes. Sehingga ayah dari Emil Audero yang memiliki nama lengkap Edi Mulyadi itu menyampaikan bahwa kiper utama timnas Indonesia layak dipegang oleh Emil Audero. Menurutnya, Emil Audero lebih berpengalaman karena bermain di beberapa klub besar seperti Inter Milan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa kira-kira yang pantas mengisi penjaga gawang timnas Indonesia? Martin Paes atau Emil Audero? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Prediksi line up pemain timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia akan melakoni laga ketiga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga melawan Bahrain. Laga ini akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2024. Berikut susunan pemain inti timnas Indonesia melawan Bahrain nanti. Di posisi kiper ada Martin Paes. Di posisi back ada Meselgers, Jaitses, dan Rizky Ridho. Di posisi tengah ada Nathan Joaon, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh. Dan di posisi depan ada Ragnar Ortmangun, Rafael Strijk, dan Eliano Reinders. Pernyataan pelatih timnas Jepang Indonesia lolos Piala Dunia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia memberikan pujian besar terhadap performa timnas Indonesia yang dinilai layak memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Garuda dipastikan akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebutkan bahwa skuad Garuda sebagai salah satu tim kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan menjadi ancaman bagi negara-negara besar lainnya. Tergabung di grup C bersama tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Ranking FIFA timnas Indonesia menjadi yang terendah. Timnas Garuda awalnya tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, berbeda dengan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu yang menilai bahwa pasukan Sinteyong itu memiliki potensi untuk membuat kejutan. Pelatih berusia 56 tahun itu juga berani menjagokan timnas Indonesia lolos dari grup C, mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang. Nikkei Asia dilansir dari Japanese Station. Pemain keturunan Depok, Meliano Jonathans, gabung ke timnas Indonesia. Setelah Meselgers dan Eliano Reinders resmi memperkuat timnas Indonesia, kini skuad Garuda akan kedatangan sosok gelandang naturalisasi baru. Kabarnya, gelandang ini akan resmi memperkuat timnas Indonesia di tahun 2025 ketika laga menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Meliano akan segera memperkuat timnas Merah Putih, diketahui langsung dari Meliano sendiri yang mengungkapkan bersedia dinaturalisasi membela timnas Garuda. Kabar ini juga didukung setelah Kemenpora Hamdan Hamedan yang diketahui sudah membangun hubungan baik dengan Meliano. Sebagai informasi, pemain 20 tahun tersebut benar-benar memiliki skill dan kemampuan yang sangat potensial karena sukses mencatatkan 4 gol serta 2 assist dalam 9 pertandingan. Sehingga Meliano akan menambah daya gedor lini tengah timnas Garuda. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapatkan penawaran membela timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan, saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya. Kita berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentunya saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi harusnya ada pemain sayap kanan di timnas Indonesia, ucap Jonathan dikutip dari YouTube Yusan Nugraha. Jika Meliano resmi bergabung ke timnas Indonesia di tahun mendatang,
maka pemain Vitesse tersebut tidak hanya mengisi posisi gelandang, melainkan juga pemain sayap kanan. Apalagi timnas Indonesia kini sedang krisis di posisi pemain sayap kanan, sehingga Milano memberikan saran kepada timnas Indonesia untuk memberikan kesempatan kepadanya bergabung ke skuad Garuda. Pelatih Phan Minh Duc remehkan Indonesia berada di bawah Vietnam. Pelatih The Golden Star Phan Minh Duc membuat penggemar sepak bola tanah air kecewa usai menyebutkan kualitas timnas Indonesia rendah. Dia menyebutkan bahwa skuad Garuda menjadi kuat hanya karena diperkuat oleh pemain naturalisasi. Tanpa pemain naturalisasi, Indonesia hanyalah sebuah tim lemah yang berada di bawah Vietnam. Namun meski demikian, Phan Minh Duc tetap memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin pesat. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam. Saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, dikutip dari Tianpong. Pemain keturunan Ambon Kevin Dix gabung ke timnas Indonesia. Menjelang laga menghadapi Bahrain, salah satu pemain keturunan akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Pemain keturunan tersebut adalah Kevin Dix. Pemain yang berposisi sebagai bek itu telah menyampaikan kesediaannya untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Hal itu disampaikannya langsung kepada media Denmark. Ia mengaku akan menerima tawaran dari PSSI untuk segera bergabung ke timnas Garuda. Menurut kabarnya, jika Kevin Dix segera dinaturalisasi, maka kemungkinan besar Kevin Dix hanya dapat membela Indonesia di tahun 2025 saat menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Hal ini tidak lain karena proses penyelesaian berkas dokumen pemindahan federasi yang begitu sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mereka menelpon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim. Timnas Indonesia berkembang sangat-sangat pesat. Semakin banyak pemain seperti saya yang datang dan memiliki 2 kewarganegaraan. Mereka sebenarnya mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka mungkin memiliki peluang lebih besar jika lebih banyak pemain yang datang, kata Kevin Dix. Supporter Garuda ngamuk serang Oxford United sebab Marcelino tidak dimainkan. Pendukung sepak bola tanah air terkhusus fans dari Marcelino Ferdinand tampak kecewa dengan keputusan Oxford United yang sama sekali tak memainkan Marcelino di setiap pertandingan. Tak puas dengan sikap tersebut, supporter pun langsung menyerang akun Instagram Oxford United. Namun setelah penyerangan tersebut, tim Marcelino itu pun langsung membalasnya dan membuat para supporter terdiam. Saat mengumumkan line up Oxford United di laga selanjutnya, admin Oxford United itu pun langsung menuliskan caption dengan kalimat berbaris untuk menghadapi haters. Caption itu pun tampaknya sedang menyindir para supporter Garuda Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ranking FIFA Timnas Indonesia jelang laga versus Bahrain dan Cina. Ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang besar akan naik drastis setelah menghadapi Bahrain dan Cina. Saat ini, Timnas Garuda berada di posisi ke-129 dunia. Namun, jika pasukan Garuda berhasil melawan Bahrain dan Cina, maka skuad Merah Putih akan naik sampai ke posisi 120 dunia. Patut kita nantikan Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina. Jadwal lengkap Timnas di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Timnas Indonesia kini sudah melewati 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam kedua laga tersebut, semuanya berakhir dengan skor imbang. Dan berikut jadwal lengkap selanjutnya Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Bahrain melawan Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024. Cina melawan Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2024.
Indonesia melawan Jepang pada tanggal 14 November 2024. Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia melawan Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan Jepang melawan Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di kejuaraan ASEAN atau Asia Tenggara. Timnas Indonesia kini berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Dan berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di kejuaraan ASEAN. Myanmar melawan Indonesia pada tanggal 10 Desember 2024. Indonesia melawan Laos pada tanggal 13 Desember 2024. Vietnam melawan Indonesia pada tanggal 16 Desember 2024. Dan Indonesia melawan Filipina pada tanggal 22 Desember 2024. Sekian 10 berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya.